Bab 14. Romeo keluar dari dalam kamar mandi setelah membersihkan diri karena merasa jijik dengan tubuhnya sendiri. Dengan perasaan yang campur aduk, pria itu mengelap tubuhnya kembali dengan handuk. Romeo mengusap wajahnya kasar, mengingat apa yang terjadi dengan dirinya beberapa saat yang lalu. Entah apa yang terjadi jika tadi dia tidak bangun. Mungkin Alice sudah menodai dirinya. Melihat bagaimana tadi penampilan Alice yang sudah hampir setengah polos itu, tentu saja pikirannya sudah tidak karuan. Romeo bergegas memakai pakaiannya. Dia harus segera pergi dari kamar itu. Sepertinya Alice bisa masuk ke sana karena memiliki kunci cadangan. Entah kenapa bisa mantan sekretarisnya itu berada di hotel ini. Apakah wanita itu sengaja mendatanginya dan mengikutinya sampai ke hotel? Entahlah, Romeo benar-benar pusing dan emosi ketika melihat ada wanita yang berangkat ke atas ranjangnya. Gila. Selama ini kukira Alice adalah wanita yang anggun dan berkelas. Tapi ternyata dia sama saja dengan wanita penggoda di luar sana. Gerutu Romeo sambil membereskan barang-barangnya miliknya. Kemudian pria itu bergegas keluar dari kamar tersebut. Mungkin dia harus menyewa kamar lain untuk ditinggalinya semalam. Berhubung hari sudah mulai malam dan Romeo begitu lelah, dia tidak mungkin jika harus pergi mencari hotel lain, kan? Mungkin besok pagi setelah dia kembali dari kantor cabang dan bertemu dengan orang yang bertanggung jawab atas segala masalah yang ada di perusahaan dan membereskan semua masalah. Romeo akan mencari hotel baru karena dia harus menginap semalam lagi untuk pertemuan dengan Menteri Perdagangan lusa. Romeo tidak akan melewatkan pertemuan tersebut. Saya ingin menyewa kamar lain yang ada di lantai paling atas, ujar Romeo pada resepsionis. Resepsionis itu meminta data diri pada Romeo dan memeriksa kamar yang ada di lantai 10. Ada satu kamar yang masih kosong. Baik, ini Pak kuncinya, nomor 1010, lantai 10. Untuk berapa malam? Tanya sang resepsionis. Semalam, jawab Romeo mengeluarkan kartu hitamnya. Terima kasih Pak. Romeo mengangguk dan segera mengambil kunci kamar dan kartu hitamnya. Pria itu bergegas masuk lift dan naik ke lantai 10. Sungguh tubuhnya berasa sangat lelah saat ini. Di sisi lain, Alice melusupkan wajahnya ke atas bantal di dalam kamarnya yang disewakan oleh Cassandra. Wanita itu hanya bisa meringkuk. Dia menahan malu karena baru saja dibentak dan diusir oleh Romeo dengan keadaannya yang masih setengah polos. Tidak. Alice tidak terima jika pria yang sudah ia cintai saat pertama kali bertemu itu membencinya. Aku harus minta maaf pada Tuan Romeo. Aku akan mengatakan jika semua ini adalah keinginan Nona Cassandra. Iya benar, aku harus mengatakan semuanya. Alice bertekad untuk menemui Romeo lagi di kamarnya. Dia masih memegang kunci cadangan kamar Romeo. Dia harus bertemu dengan Menteri Perdagangan lusa. Jadi seharusnya dia belum kembali. Alice menghidupkan lampu kamar. Tidak terlihat barang-barang Romeo seperti tas dan laptop yang tadi ada di meja. Alice berkacak pinggang. Bibirnya berucap kesal. Semua ini gara-gara Nona Cassandra. Aku jadi mengalami hal seperti ini. Sungguh memalukan. Alice memutuskan untuk keluar dari kamar itu dan masuk ke dalam kamarnya sendiri. Memikirkan rencana bagaimana caranya dia bertemu dengan Romeo dan meminta maaf pada pria itu. Bersambung.